Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan tutorial dari Ocean Craft. Di video kali ini saya bagikan tutorial cara membuat buket untuk anak TK. Yang pertama ini kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Di sini sudah ada boneka yang saya beri toga warna hijau ya. Dan ini untuk bonekanya itu sudah saya beri lidi ya teman-teman ya. Ini saya tusukkan di sela-sela jahitan bonekanya. Jadi insya Allah aman, tidak akan merusak buket. Kemudian di sini saya juga udah ada gambar. Yang ini saya cetak di percetakan ya, itu murah banget 2.500 aja per lembarnya. Kemudian agar kokoh, bagian ini bisa kita beri lem lilin ya teman-teman ya. Jadi bisa kokoh seperti ini. Lanjut ini kita tata dulu untuk tatanan gambar-gambarnya ya. Untuk banyaknya gambar yang akan dipakai terserah teman-teman aja. Dan ini saya pakai 3 gambar aja. Kemudian ini bisa kita beri lidi juga. Kita kunci dengan menggunakan selotip bening seperti ini. Kita sesuaikan ya dengan tata letak dan ketinggian yang kita inginkan. Dan kalau udah ini bisa kita tancapkan. Oh ya, ini biar lidinya itu tidak kelihatan lidi, di sini saya lapisi dengan floral tape ya. Atau teman-teman kalau misal nggak punya, teman-teman bisa menggunakan selotip hitam itu ya teman-teman ya. Bisa beli di warung terdekat. Harganya murah maksud saya, kisaran 1.500 sampai 2.000 aja per rollnya. Kemudian di sini saya kunci dengan selotip bening. Nah, udah bisa kita tancapkan ya teman-teman ya. Dan ini bisa menjadi apa ya, referensi ya teman-teman ya, apabila teman-teman bingung mau membuat buket untuk anak TK itu seperti apa. Jadi bisa kita ambil tema cita-cita anak aja gitu ya. Jadi kita tanya cita-citanya apa, dan kebetulan ini memang cita-citanya pengen jadi astronot ya. Jadi gambarnya ini memang saya sesuaikan dengan cita-citanya. Kemudian ini kita mulai wrapping ya teman-teman ya. Di sini saya ambil dulu 1 lembar selofan, saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Dan untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di gambar ya, sudah saya tampilkan di video ini. Dan untuk layer pertama ini saya tata seperti ini saja, menyilang di bagian atas ya. Kita sesuaikan dulu untuk tatanannya. Kalau udah sesuai dengan apa yang kita inginkan, ini bisa kita kunci dulu ya teman-teman ya, dengan menggunakan selotip bening agar tidak terlepas gitu ya, atau tidak geser untuk tatanannya. Kemudian untuk bagian bawah ini kita lipat, kita sesuaikan dengan lebar dari handle buketnya ya. Setelah itu bisa kita tempel aja di handle buketnya seperti ini. Usahakan tepat di tengah-tengah ya, karena nanti untuk layer pertama ini akan menjadi center untuk layer selanjutnya. Dan kemudian ini untuk pola potong nomor 2 itu saya lipat dengan lipatan single atau lipatan L seperti ini. Usahakan besar lipatannya tuh sama. Nah, kalau udah ini bisa kita kunci terlebih dahulu, dan ini bisa kita rekatkan ya. Bisa sedikit diremas ya, tapi kalau misalnya teman-teman belum terbiasa meremas, tidak apa-apa, ini cukup langsung kita tempel aja, karena ini masih layer kedua dan posisinya itu kita samakan dengan layer pertama ya. Jadi jangan maju dulu gitu ya. Kalau untuk bagian depan itu sudah selesai perekatannya, bisa kita lanjut bagian belakang. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita rekatkan untuk layer sebelah kanan ya. Bagian atas atau bagian belakang bisa kita rapikan juga. Kemudian ini untuk setengah lembar selofannya ini saya potong sesuai dengan pola ya yang ada di layar. Ini kita potong jadi 3 bagian. Kemudian di sini saya ambil 2 potong bagian pinggir ya, seperti pada gambar pola yang sudah saya tampilkan. Kemudian untuk bagian bawah ini ya saya potong sedikit. Ini nanti karena agar tidak menumpuk di bagian bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan
pola potong yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan aja, agar nanti di bagian bawah itu tidak menumpuk gitu ya. Kemudian ini saya lipat dengan lipatan double, dengan posisi bagian bawah itu menyerong ya. Lanjut ini bisa kita rekatkan, bisa kita remas sedikit ya, dan posisinya itu sedikit lebih maju dari layer kedua, tetapi jangan terlalu maju dulu agar nanti buketnya itu tidak mingkup ya, agar bisa tetap mekar seperti ini ya. Nah kayak gini. Kemudian kalau posisinya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sudah sama posisinya atau besar lipatannya ataupun ketinggian layernya antara kanan dan kiri, ini bisa kita kokohkan untuk bagian belakang ya. Nah ini udah. Lanjut saya ambil satu lembar selofan lagi, saya potong menjadi 2 bagian. Kemudian kita ambil satu potong dan kita potong lagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kita ambil potongan yang tengah dan kita gabungkan dengan sisa dari potongan tengah dari selofan pertama tadi ya, lembar pertama tadi ya. Dan ini kita potong seperti ini ya. Nanti bisa kita manfaatkan untuk bagian handle ya, potongan kecilnya tadi. Dan ini saya lipat dengan lipatan double, dengan posisi bagian bawah itu rata ya, jadi tidak menyerong. Jadi saya coba dulu, ternyata untuk ketinggiannya udah pas. Kemudian ini saya lipat lagi untuk layer sisi kiri. Saya kunci dulu dengan selotip. Lanjut ini sebelum kita tempelkan, ini bisa kita remas dulu ya teman-teman ya. Kita kunci dengan selotip. Setelah itu bisa kita rekatkan dengan posisi bagian bawah itu lebih maju dari layer sebelumnya ya. Nah posisinya di sebelah sini. Kalau bagian depan udah kokoh, bisa kita lanjut untuk menempelkan selotip di bagian belakang seperti ini. Kita ulangi lagi ya, kita cubit dulu, kemudian kita kunci. Lanjut bisa kita rekatkan ya. Kita masukkan jemari kita dulu, boleh ya, agar bisa menggelembung atau apa ya namanya, gembul gitu ya untuk layernya ini. Kemudian untuk bagian belakang tinggal kita tarik aja dan kita kunci dengan selotip. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan apabila teman-teman menyukai video tutorial yang saya buat, teman-teman bisa klik like dan share video ini. Kemudian kita lanjut untuk layer kelima. Ini saya potong ya, dan potongannya bisa kita gunakan untuk bagian handle nanti ya. Ini masih sama, saya lipat dengan lipatan double seperti ini, dengan posisi bagian bawah itu rata. Nah kalau udah, oh iya jangan lupa ya, kita kasih kertas tisu terlebih dahulu. Ini saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian bisa kita lipat seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian bisa kita rekatkan dengan selotip. Tapi apabila teman-teman ingin daya rekatnya itu lebih kuat itu ya, itu teman-teman bisa menggunakan lem lilin ya. Karena lem lilin itu daya rekatnya lebih kuat daripada selotip seperti ini. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk selotip insya Allah cukup, asalkan untuk pemberiannya itu banyak dan apa ya, sudah kita pastikan sudah kokoh gitu ya. Jadi agar tidak terlepas untuk kertas tisunya. Kemudian ini bisa kita tempelkan ya teman-teman ya, untuk layer kelima. Seperti biasa ini saya cubit dulu, remas dulu untuk bagian depan tadi. Lalu bisa kita susul untuk meremas atau mencubit bagian agak belakang. Ini ternyata kepanjangan teman-teman ya. Jadi memang antara layer 1 dengan layer sebelumnya itu jangan sama ya tingginya ya. Jadi untuk layer bagian depan itu lebih pendek daripada layer belakangnya. Kemudian ini saya rekatkan seperti ini saja ya teman-teman ya. Dan ini untuk layer ke-6 ya teman-teman ya. Saya ambil setengah potong terakhir, saya potong, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian saya potong seperti ini.
Sisanya bisa kita simpan terlebih dahulu untuk bagian handle ya. Dan ini saya lipat dengan lipatan S seperti ini. Kita kunci ya dengan selotip. Lalu bisa kita remas sedikit teman-teman, agar nanti lebih mudah bagi kita untuk meremas layernya gitu ya. Kemudian ini bisa kita agak remas-remas seperti ini. Lanjut langsung bisa kita kunci dengan selotip. Dan kita bisa masukkan jemari kita ke dalam rongga layernya agar nanti layernya tuh bisa gembul gitu ya, jadi terlihat lebih bervolume. Kemudian ini bisa kita praktekkan lagi untuk layer sebelahnya atau layer sebelah kiri. Jadi ini bisa kita kunci dulu, kita remas, kita kunci dulu. Kemudian bisa kita remas kecil-kecil untuk bagian ini, dan posisinya tuh agak menyerong ya teman-teman ya, menyerong ke bawah. Jadi jangan sama rata gitu ya, atau jangan lurus gitu ya, jadi agak menyerong ke bagian bawah. Setelah itu bisa kita masukkan jemari kita dan kita buat buketnya tuh terlihat lebih berisi, lebih bervolume dan lebih gembul ya teman-teman ya. Kemudian ini saya ambil 2 potong sisa layer kedua dan layer ketiga. Maaf ini ya, layer kedua dan ketiga saya gabungkan menjadi satu seperti ini, dan ini akan saya jadikan penutup handle bagian bawah ya. Jadi seperti ini aja. Kita rapikan dulu. Lanjut ini untuk sisanya, ini untuk potongan sisa layer kedua dan ketiga kita gabung. Kemudian bisa kita rekatkan untuk penutup handle bagian belakang. Dan ini untuk selofan sisa ini ya, ini saya lipat, saya sesuaikan dengan tinggi dari handle buketnya. Dan agar lebih kuat, ini teman-teman sebenarnya bisa menggunakan lem lilin ya teman-teman ya, tapi di sini saya hanya menggunakan selotip bening karena ada kendala dengan listriknya ya. Jadi ini saya menggunakan selotip maksud saya ya. Tapi apabila teman-teman mempunyai lem lilin, teman-teman bisa menggunakan lem lilin saja ya untuk bagian handle ini. Kemudian ini 2 potong sisa layer keempat ya. Ini saya lipat dengan lipatan seperti ini. Kemudian bisa kita kunci untuk hiasan layer di bagian handle ya. Jadi agar nanti terlihat lebih cantik gitu ya. Saya ulangi untuk sisi sebelahnya. Nah, seperti ini. Lanjut ini sisa potong kertas terakhir, ini saya potong menjadi 2 bagian. Kemudian ini saya lipat dengan lipatan A dan saya tempelkan ya, posisinya itu agak serong teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi setengah di bagian depan, kemudian setengahnya lagi tinggal kita tarik aja ke bagian samping atau bagian belakang ya. Nah seperti ini udah untuk wrappingnya. Kemudian ini untuk step selanjutnya adalah pemberian pita ya, jadi kita ikat dengan menggunakan pita, dan bagian ini saya lem dulu agar untuk pita satinnya itu lebih kokoh ya teman-teman ya. Lanjut ini bisa kita ikat dengan simpul mati, dan di sini bisa kita buat ya untuk simpul pitanya. Ini cara membuatnya seperti ini ya teman-teman ya. Tetapi apabila teman-teman mempunyai ide untuk membuat hiasan peta, teman-teman bisa menggunakan modelnya teman-teman ya. Nah ini saya ikat dengan menggunakan kawat seperti ini. Lanjut bisa kita rekatkan. Nah udah jadi, tinggal kita rapi-rapikan aja ya teman-teman ya. Kita rapikan untuk tali pitanya ya. Nah udah jadi, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.